Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mendemokan tentang final project kami untuk mata kuliah pemrograman integrasi, yaitu sistem peminjaman alat laboratorium web dengan aplikasi desktop. Mungkin pertama-tama kami bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri Dimas Diki Saputra, NPM 83, dan ada rekan saya Muhammad Rizky Erlangga Putra dengan NPM 86, dan juga ada Almas Agung Firdaus dengan NPM 110. Baik, mungkin pertama-tama bisa dijelaskan dulu untuk aplikasi web sistem peminjaman alat laboratorium oleh rekan saya. Saya Muhammad Rizky Erlangga Putra. Di sini saya akan mendemokan mengenai web peminjaman alat laboratorium. Pertama di sini saya akan menjelaskan pada bagian admin dulu. Di sini terdapat login admin. Selanjutnya setelah login akan diarahkan ke dashboard. Di sini pada bagian admin terdapat beberapa fitur, yaitu antara lain lihat data peminjam, from data peminjam, lihat data alat, from tambah data alat, permintaan peminjam, permintaan pengembalian, riwayat peminjaman, dan alat yang sedang dipinjam. Pertama di sini saya akan menjelaskan untuk lihat data peminjam. Di sini admin dapat melihat data peminjam dan juga bisa mengedit dan menghapuskan. Untuk bagian edit seperti ini, admin dapat mengganti username, password, nama ataupun email dari peminjam. Selanjutnya di sini juga ada fitur tambah data. Di sini admin dapat menambahkan data baru untuk peminjam. Admin dapat menginputkan username, password, nama, dan email seperti ini. Kemudian bisa disimpan. Oh, ternyata username sudah digunakan, jadi kita ganti username yang lain. Nah, setelah ditambahkan maka akan terlihat data baru pada tabel data peminjam. Selanjutnya kita beralih ke lihat data alat. Di sini sama seperti lihat data peminjam, admin dapat mengedit, menghapus, dan menambahkan data baru. Untuk pertama, admin bisa menambahkan tambah data alat. Di sini admin dapat memasukkan nama alat, deskripsi, stok, dan admin bisa menyembunyikan atau menampilkan data ini. Contohnya di sini kita masukkan nama alat, kelas, stoknya kita tambahkan, masukkan 12, kemudian kita simpan, maka data baru akan tampil pada tabel ini. Dan admin juga dapat mengedit. Misalnya stoknya kita kurangi menjadi 11 atau 10 saja, kemudian simpan, maka di sini stoknya akan berubah dan admin juga dapat menghapusnya. Selanjutnya untuk contoh peminjamannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Almas Agung Firdaus akan menjelaskan tentang permintaan perminjaman. Jadi
ini form bagian usernya, sistemnya laboratorium. Kemudian contoh kita masukkan username-nya user 4, kemudian ininya user 4 juga. Berhasil login ke dashboard bagian user dan bisa kita klik OK di sini. Kemudian di sini ada user profile, dashboard, peminjaman alat, pengembalian alat, dan riwayat peminjaman. Sini saya akan membahas tentang peminjaman alatnya. Jadi di sini misal ada nama alat, deskripsi, stok, dan pinjam. Jadi user bisa meminjam alatnya. Misal kita ambil contoh tadi yang habis tambahkan itu gelas ukur, ya, stoknya 10. Kita coba pinjam di bagian user. Misal kita pinjam 6, kemudian untuk tujuan pinjamnya ke PT Baut, kemudian kita simpan. Gelas ukurnya di sini bisa kita lihat stoknya berkurang. Kemudian user akan menunggu konfirmasi dari admin. Kita kembali ke dashboard admin. Sini kita refresh. Nah, di sini sudah kelihatan untuk user 4 ingin meminjam gelas ukur dengan jumlah pinjam 6 dengan tanggal pinjam 2002-06-27. Admin di sini bisa menyetujui atau menolak permintaan dari user. Kita ambil contoh di sini adminnya menyetujui peminjaman dari user, dan kita kembali ke dashboard usernya. Dan jika sudah, kita bisa lihat statusnya di pengembalian alat. Di sini tertera gelas ukur yang kita pinjam tadi, jumlah pinjam, tanggal pinjam, statusnya telah disetujui. Kemudian kita coba ke pinjam alat lagi, kita coba pinjam. Misal kita pinjam 2 dengan tujuan misal Dio Basri, dan kita ke admin. Kita coba permintaan peminjamnya ditolak. Kita tolak, dan kita kembali ke dashboard user, pengembalian alat. Nah, ini enggak ada pengembalian alatnya karena tadi ditolak, jadi tidak bisa Kemudian jika user ingin mengembalikan peminjaman alatnya tadi, kita kembalikan. Ya, ini ada status menunggu pengembalian dari adminnya. Terus kita ke dashboard admin. Terus kita ke menu permintaan perminjaman. Nah, di sini user 4 ingin mengembalikan gelas ukur dengan jumlah pinjam 6. Kemudian admin akan menyetujui-nya. Nah, jika sudah, kita kembali ke dashboard user. Kita bisa lihat untuk pengembalian alatnya telah selesai, dan kita ke riwayat peminjaman. Nah, di sini bisa kita lihat untuk riwayatnya. User 4 tadi untuk gelas ukur jumlah pinjam 6, statusnya sudah dikembalikan. Nah, untuk yang pertama ini statusnya ditolak karena tadi kita coba untuk menolak. Kemudian kita ke admin, riwayat peminjaman. Baik, ini untuk form peminjaman. Sini bisa kita lihat tadi untuk user 4 gelas ukur meminjam stok jumlah barang 6. Dan di sini bisa kita lihat statusnya dikembalikan. Untuk yang tadi yang kita coba ditolak, statusnya pinjaman ditolak. Kemudian kita next ke form selanjutnya, yang itu laporan alat yang sedang dipinjam. Di sini akan merecord semua barang yang sedang dipinjam siapa saja. Sini saya akan mencontohkannya. Kita kembali ke dashboard user dan kita ke peminjaman alat.
Sini kita ambil contoh, saya ingin meminjam kelas ukur lagi. Nah, kita pinjam 7 misal untuk tujuan ke Bandung, dan kita simpan. Selesai dari itu kita ke admin, ke form permintaan peminjaman. Nah, di sini saya terlihat di sini user 4 meminjam kelas ukur, kemudian kita akan menyetujui-nya. Nah, kemudian kita ke dashboard user untuk mengecek apakah alat sudah disetujui atau belum, dan alat sudah disetujui. Kita ke dashboard admin, kemudian ke alat yang dipinjam. Nah, di sini telah ke-record nomor pinjam user 4 meminjam kelas ukur dengan jumlah pinjam 7. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Dimas Diki Saputra, NPM 83, akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan mempresentasikan terkait aplikasi desktop. Baik, pada aplikasi desktop kami yaitu terdapat 3 form, yaitu yang pertama ada form halaman awal yang sedang kita lihat, lalu ada form daftar data peminjaman, lalu juga ada form daftar data riwayat peminjam. Nah, pada form halaman awal terdapat 2 button, yaitu yang pertama ada button data alat yang sedang dipinjam. Nanti ketika saya klik data alat yang sedang dipinjam, nanti dialihkan ke form daftar data peminjaman. Dan juga ada button data riwayat peminjam yang nantinya juga ketika saya klik akan lanjut ke form daftar data riwayat peminjam. Mungkin bisa langsung saja saya praktekkan. Saya run. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita klik data yang sedang dipinjam. Nah, pada form daftar data peminjaman nanti akan berisi list view yang di dalamnya ada, pertama ada ID pinjam, yaitu ada ID peminjaman, ID alat, jumlah barang, tanggal pinjam, tanggal kembali, lalu juga ada status. Nanti di sini ada 3 button juga, yaitu ada button simpan data, halaman awal, tampil data. Maka untuk pertama-tama saya akan mengklik button tampil data. Nah, ketika saya klik button tampil data, maka akan muncul data yang tadi teman saya input di dalam web, yaitu ada tadi teman saya menginput ID pinjam 9, ID peminjam 51, ID alat 31, jumlah barang 7, tanggal pinjam ini ya Juni tanggal 27 2022, dan ada status 1 tujuan. Oh ya, ini di sini ada tabel tujuan juga, yaitu Bandung. Nah, untuk menyimpan data-data ini ke dalam database Microsoft SQL Server, maka kita klik terlebih dahulu button simpan data. Nanti ketika kita klik button simpan data, maka data ini yang masih dari MySQL akan bisa disimpan ke dalam SQL Server laptop kita, yaitu kita klik simpan data.
data. Nah, di sini ada data berhasil disimpan. Nah, maka data akan berhasil disimpan ke dalam Microsoft SQL Server. Nah, mungkin bisa saya tunjukkan saja. Ini Microsoft SQL Server Management Studio untuk melihatnya. ID pinjam 9, di peminjaman 51, adalah 31, jumlah 7, tanggal pinjam 27 Juni, tanggal kembali, status dan tujuan Bandung. Nah, ini kenapa tanggal kembali 000? Karena ini barang ini masih belum dikembalikan. Nanti ada tugasnya sendiri untuk form selanjutnya. Nah, ini ya data yang tadi teman saya input tadi sudah tersimpan di Microsoft SQL, database Microsoft SQL. Nah, selanjutnya akan saya contohkan untuk data riwayat peminjaman. Maka kita klik halaman awal. Nanti saya klik data riwayat peminjam. Nah, pada daftar data riwayat peminjaman sama akan kurang lebih sama akan berisi ID pinjam, ID peminjaman, ID sampling, jumlah barang, tanggal pinjam, tanggal kembali, status dan tujuan. Nah, mungkin kita bisa menampilkan data yang teman saya input tadi. Nah, ini ya, ID pinjam 7, ID peminjaman 51, ID sampling 31, jumlah barang 6, tanggal pinjam 27 Juni, kartu peminjaman 1, tujuan peminjaman PT Bau. Nah, maka sama seperti tadi, untuk data riwayat pinjam bisa kita klik simpan data. Fungsinya sama, yaitu untuk menyimpan data yang dari web database MySQL ke dalam aplikasi desktop database Microsoft SQL Server. Kita klik simpan data berhasil disimpan. Maka sebagai contoh kita lihat database kita ya, tabel riwayat. Ini ya datanya, yaitu ID pinjam 7, ID peminjam 51, ID ala 31, jumlah 6, tanggal pinjam 27 Juni 2022, tanggal kembali juga 27 Juni 2022, status 1, tujuan PT Bau. Nah, sudah terinput ya di database Microsoft SQL Server juga. Nah, lalu ketika sudah kita bisa kembali ke halaman awal, maka selesai. Mungkin itu saja dari kelompok kami untuk final project pemrograman integrasi. Jadi sudah masuk ke dalam database MySQL, dapat menyimpan ke dalam database Microsoft SQL. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.